Ya, sekali lagi saya Anissa Herani akan melanjutkan presentasi analisis sekuritas di video ini. Analisis teknikal. Definisi analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Prinsip yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memahami analisis teknikal adalah yang pertama, refleksi semua kejadian. Segala sesuatu yang terjadi yang dapat mempengaruhi baik yang rasional maupun irasional sudah direfleksikan dalam harga yang terbentuk. Menguat dan melemahnya indeks saham merupakan fakta, tetapi nilai sesungguhnya suatu indeks saham ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang tercermin pada indeks saham. Jika permintaan meningkat dan penawaran menurun atau tetap, maka harga akan naik dan akan terjadi kebalikannya jika kondisi berbalik. Kedua yaitu tren. Harga bergerak dalam suatu tren, dan tren tidak mungkin dimanipulasi. Jika tren bergerak ke arah naik, tidaklah mungkin membuatnya turun. Kecuali dalam suatu titik tertentu akan terjadi puncak untuk kemudian berbalik arah atau reversal. Ketiga, selalu berulang. Aksi pasar selalu berulang. Artinya, para analis teknikal percaya bahwa investor akan mengulang tindakan yang sama jika kondisi pasar yang terjadi juga sama. Keadaan ini akan dipetakan dalam suatu diagram yang populer dengan sebutan chart. Kemudian, asumsi yang mendasari analisis teknikal. Pertama yaitu nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dari nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran, di mana hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Keuntungan dan kritikan analisis teknikal. Keuntungannya yaitu, pertama, untuk memperoleh abnormal return, seorang investor harus mampu mendapatkan informasi secara lebih cepat dibandingkan investor lainnya dan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam tindakan membeli atau menjual saham sehingga investor bisa memperoleh keuntungan. Yang kedua, dengan menggunakan data-data pasar, investor hanya perlu mengidentifikasi bagaimana kecenderungan pergerakan harga saham dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan membeli atau menjual saham. Untuk memanfaatkan waktu penyesuaian harga saham sehingga bisa memperoleh keuntungan. Kritikannya, pertama yaitu kritikan yang paling tajam muncul dari para penganut hipotesis efisiensi pasar yang sama sekali tidak percaya bahwa harga saham di masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh pergerakan harga saham masa lalu. Yang kedua, apabila penggunaan analisis teknikal terbukti mampu memberikan keuntungan bagi beberapa investor, karena mereka mampu menemukan pola pergerakan saham dalam merespon informasi baru, maka tentu saja pendekatan ini akan menjadi populer dan banyak diadopsi oleh investor lainnya. Jika ini terjadi, jangka panjang keefektifan pengguna analisis teknikal barangkali sudah tidak bermanfaat lagi. Kemudian yaitu teknik-teknik analisis teknikal. Pertama yaitu the Dow Theory, kata-kata bergerak, dan relative strength. The Dow Theory. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu.
Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama, beberapa tahun. Secondary atau intermediate trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Ketiga, minor trend atau day-to-day move merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Untuk menggambarkan pola pergerakan harga-harga saham dalam primary trend, dalam The Dow Theory, dikenal ada dua istilah utama, yaitu pertama, bull market. Bull market terjadi ketika pergerakan harga-harga saham dalam primary trend cenderung untuk bergerak naik. Yang kedua, bear market. Bear market menunjukkan pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang cenderung turun. Kemudian, kata-kata bergerak. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Dalam teknik ini, investor diajukan untuk membeli saham jika pertama, garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham akan melampaui garis tersebut. Kedua, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Ketiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Investor disarankan untuk menjual saham jika pertama, harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan dalam kurung berada di bawah garis rata-rata bergerak, tapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Ketiga, yaitu relative strength. Relative strength menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Penggunaan relative strength juga bisa digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan. Investor akan bisa menentukan seberapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada saham-saham pada industri bersangkutan. Begitu saja. Baik, saya akan menutup presentasi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.